Minat hafizakumullah, mudah-mudahan Anda semua dan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dengan kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita melanjutkan kajian ilmu kita pada malam hari ini. Walaupun cuacanya mendukung ya, mendukung untuk tidur gitu ya. Tapi Allah masih berikan kita, masih kuatkan kita untuk bermajelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan kefahaman dan bisa menjadi alat agar ibadah kita lebih absah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya mencoba pada pertemuan kesekian hari ini memberikan beberapa tambahan kajian yang variatif. Yang biasanya kita membahas hadis-hadis tentang akhlak. Maka pada malam hari ini kita ingin mencoba masuk ke pembahasan mendasar terkait tentang ilmu fiqih. Terlebihnya lagi adalah tentang fiqhul ibadah, tentang fiqih yang berkaitan dengan ibadah. Itu yang paling penting. Kenapa harus divariasikan dengan fiqih? Karena fiqih adalah satu pemahaman terhadap ritual ibadah, yang mana ibadah itu mengamalkannya tidak bisa sembarangan, tidak bisa modal semangat doang. Ibadah itu bagaimana pelaksanaannya ada juknisnya. Kalau bahasa orang dinas, petunjuk pelaksanaan teknis. Gimana cara wudu yang benar, wudu pakai air apa yang sah, wudu pakai air apa yang tidak sah. Salat bagaimana cara gerakannya yang baik dan benar, bagaimana caranya bertakbir, bagaimana caranya duduk iftirash dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu izinkan Pak Ketua kita memvariasikan dengan kajian fikih yang saya ambil dari beberapa literasi, di antaranya yaitu kitab Abu Syuja yang dikarang oleh Qadhi Abu Syuja, yaitu salah satu representasi fikih mazhab Syafi'i. Dan juga saya ambil beberapa referensi dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq yang mendapatkan penghargaan dari King Faisal di Saudi Arabia sebagai kitab fikih, salah satu keilmuan fikih yang telah ditulis sangat aplikatif dan mendedahkan segala aspek mazhab empat-empatnya. Jadi akan membahas 4 mazhab ya. Nah, itu yang kita akan mulai bahas sebagai tambahan variasi daripada kajian kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kitab fikih hampir semua para fuqaha, para ulama itu menulis di bab pertamanya yaitu at-thaharah. Kalau ngaji fikih di mana-mana rata-rata babnya apa? At-thaharah. Apa itu at-thaharah? Tentang kebersihan. Rata-rata kalau kita mau kaji mazhab apapun kitab fikih, mayoritas akan mendahulukan pembahasannya terkait tentang thaharah, tentang kesucian. Karena agama kita memang sangat sensitif soal kebersihan, kesucian. Memang Islam itu menjunjung tinggi. Sampai banyak ritual ibadah, kalau bapak nggak suci nggak bisa. Kalau tidak punya status sebagai orang yang tohir, yang suci, ya tohirnya nggak pakai erik ya.
Kalau pakai Erik Pak Menteri. Ya. Mudah-mudahan Pak Menteri disehatkan Allah ya. Apa saja contohnya? Yang pertama, ada orang semangat, pengen sholat, bangun tidur malam-malam, habis bangun, langsung dia takbir Allahu Akbar, sholat tahajud. Sah nggak sholatnya? Sah nggak Bu? Semangat dia mau ibadah, sholat malam, bangun tidur langsung sholat, sah tidak? Tidak. Kenapa nggak sah Ustadz? Karena status dia belum tahirun, belum dalam keadaan suci. Kenapa? Habis tidur pastilah dalam keadaan hadas asgor, hadas kecil. Ya, karena tidur salah satu pembatal wudu. Tapi dia udah wudu waktu sholat isya. Tetap saja yang namanya tidur adalah pembatal daripada wudu. Sehingga statusnya dia adalah orang yang hadas. Walaupun hadasnya kecil. Si hadas ini mau sholat. Sholat itu kan ibadah sama Allah. Siapa aja mau terserah, biarin saya. Gak bisa, kenapa? Status ente belum suci. Dalam Islam mau laporan ritual kepada Allah, ya suci dulu. Kamu kerja aja mandi dulu. Laporan sama makhluk mandi dulu. Kalau nggak mandi minimal bukti muka. Kenapa? Ya itulah syarat saya mau ketemu atasan. Masa masuk kantor ketemu bos saya nggak mandi? Apalagi mau ketemu Allah, zat yang maha agung, yang maha suci, yang tidak ada sedikit pun kekurangan, kotoran atau apapun. Masa mau ketemu Allah tidak suci? Akhirnya dalam syariat orang yang tidak dalam keadaan tahir la yasihu salatahu, salatnya enggak sah. Mau baca Quran, dari dulu sudah diajarkan kepada kita, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah memegangnya, yaitu Al-Quran, kecuali orang-orang yang suci. Sebelum baca Quran, wudhu dulu, sunnahnya. Walaupun gak adab, walaupun gak wajib, tapi gak adab aja kalau kita baca Quran dalam keadaan megang mushaf, tapi lagi nanggung hadas. Ghairu mu'addabah, ya, kurang beradab. Nah, itulah kenapa di dalam Islam itu yang disebut dengan toharoh, kesucian, menjadi skala prioritas dibahas dalam kitab-kitab fikih, apalagi fikih ibadah. Dari situlah kita akan memulai, apalagi saya informasinya bahwa di sini pengajian seperti ini baru dirintis, kita sama-sama lagi buat. Maka penting juga kita membahas fikih dari awal agar jadi pedoman kita dalam keseharian kita beribadah kepada Allah sebagai hamba Allah sesuai dengan dalil-dalil yang ada dari Quran yang kita pelajari, dari hadis Nabi yang telah dihimpun oleh ulama-ulama fuqaha atau ulama-ulama fikih. Kalau orang Melayu bilangnya fikih, Pak. Fikih, ya. Kalau orang Malaysia bilang fiqh. Kita nak ngaji fiqh. Nah, itu bilangnya fiqh orang Melayu, Malaysia bilang, ya. Fikih itu secara bahasa artinya fahmu, al-fiqhu wa huwal fahmu. Kefahaman kita tentang hakam hukum satu ibadah itu. Ya. Dan Islam itu memang begitu. Bahkan kalau kita itu termasuk orang yang suci, mensucikan diri lahir atau batin, Allah cinta sama kita. Dalam Quran kan begitu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri, mutatahhirin. Allah cinta orang yang suci. Allah jadikan syariat kalau mau sholat, mau ngapa-ngapain, bersuci dulu. Itulah pentingnya ya at-taharah. Nah, di bab yang pertama ini salah satu instrumen buat bersuci apa?
Air. Alat buat bersuci. Bukan gayung. Gayung itu buat sendoknya. Apa zat-zat yang dipakai untuk bersuci? Di antaranya yang pertama, air. Apalagi debu. Apalagi batu. Apalagi dan benda-benda yang dikiaskan dengan yang tadi. Nah, rupanya dalam kitab fikih yang dibahas pertama adalah al-miyah wa aqsamuha, tentang pembagian-pembagian jenis klasifikasi air. Anda mau wudhu, mau mandi junub kan pakai air. Kalau nggak belajar fikih, Anda nggak tahu mana air yang sudah pernah dipakai, bekas tetesan orang berwudu boleh dipakai atau enggak. Kemudian air yang kejatuhan misalnya ya tai ayam, Anda punya air 1 ember kejatuhan tai ayam, terus statusnya bisa dipakai atau enggak. Terus kalau lagi nggak ada air gimana caranya? Ada nggak alat lain yang bisa jadi alternatif supaya kita bisa tetap suci? Ya karena pernah para sahabat waktu itu sedang musafir, tiba-tiba malamnya mimpi mandi junub, pas dia bangun di daerah transit nggak ada air. Subuh orang sholat semua, dia mondar mandir. Kata Nabi bilang, kenapa kamu nggak sholat, kamu mondar mandir? Fa inni junub ya Rasulullah, saya junub Nabi, macam mana nih tak ada air? Ya. Nah itulah kata Nabi, kamu lupa ya ayat Quran. Ya tapi kan saya lagi hadas, apalagi hadasnya besar kalau junub kan. Tapi tidak ada air bagaimana? Kalau nggak belajar fikih bisa seperti tadi. Akhirnya Nabi bilang apa? Kalau kamu tidak dapati air, sebagaimana Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub maka bersucilah. Ya. Dan rupanya enggak ketemu air, kata Allah apa? Falam tajidu ma. Kalau kamu enggak ketemu air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang bersih. Akhirnya orang ini gimana? Dalam keadaan krisis air tidak mencukupi, dia junub, dia boleh bertayamum. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum min, basuhlah dengan debu yang baik itu wajah kamu dan tangan kamu. Udah, habis itu dia telah terangkat status hadatsnya, dia boleh untuk sholat ya, karena ketidakadaan air yang mencukupi untuk mandi dan wudhu. Kalau nggak belajar fikih, bingung mondar mandir sampai zuhur nanti. Ya, nah ini makanya kita mau kaji. Yang pertama, Bapak Ibu jemaah sekalian, air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, sebenarnya nanti kalau minggu depan saya udah bisik-bisik sama Ustadz Beni, ada papan tulis kecil jadilah gitu ya. Buat saya tulis-tulis, Bapak bisa ingat ya. Karena belajar fikih itu banyak poin-poinnya yang harus dipelajari. Jadi kita kalau ada papan tulis, kita tulis-tulis di sini ya supaya bisa saya kasih poin-poin klasifikasinya. Jadi air itu Pak, salah satu alat instrumen yang vital untuk bersuci. Penting sekali air. Makanya kita harus mempelajari status air. Ya pernah juga terjadi satu hari, sahabat itu lagi mancing, nelayan Pak. Ya, atau sedang musafir di laut. Di perahu bawa air bersih sedikit. Kata mereka, terus gimana datang waktu sholat? Idza tawadda'na atasna. Nabi, gimana kalau waktu kami sedang perjalanan, kami bawa air cuma sedikit. Kalau kami pakai bersuci, aus. Besok kami aus. Kata Nabi apa? Ya, laut itu air banyak. Al-bahru, ya, tahurun ma'uhu,
wa hillu maitatuhu. Nabi bilang terus apa? Air laut itu suci dan mensucikan airnya dan halal bangkainya. Nabi bilang tuh. Jadi ada dua ilmu fikih tuh, bahwa yang namanya di laut airnya boleh dipakai mandi, wudu, suci, namanya ma'ul bahar. Ya, ma'ul bahar artinya air, bahar artinya laut. Boleh dipakai daripada kamu pakai air minum kamu. Oh, jadi bisa begitu? Iya, bisa untuk bersuci air laut. Ya, mereka saja di zaman Nabi masih aktif dalam bertanya perihal fikih ibadah. Makanya penting menurut saya kita harus memvariasikan kajian kita. Air itu klasifikasinya ada 4, ya ingat ya. Yang pertama namanya ma'ul mutlak, air mutlak. Ini air yang bisa dipakai buat mandi junub, untuk berwudu, bersihkan najis dan sebagainya. Ya, saya kasih tahu poinnya dulu, nanti kita kupas satu-satu. Yang kedua, setelah air mutlak, namanya ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Misalnya, Bapak Ibu wudu, di bawah keran wudu ada ember. Air bekas wudu itu ditampung di ember. Bagaimana status airnya? Nanti kita bahas satu-satu, jangan banyak-banyak, sedikit yang penting paham. Nama air itu air musta'mal, air yang sudah pernah dipakai bersuci. Walaupun ada khilaf ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan air musta'mal bisa buat bersihin pipis kucing, bersihin najis, nyiram-nyiram boleh, tapi untuk wudu tidak bisa mensucikan, enggak bisa mengangkat hadas. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ma'ul mukhalatah, ya, ma'a tahir, air yang bercampur dengan sesuatu yang lain tapi suci juga. Misalnya, ini air apa nih Pak? Nah, ini kebetulan alhamdulillah dikasih air, airnya bening nih. Ini tandanya memang pengurus ikhlas, hatinya bening, Masya Allah, ya. Kalau berwarna takutnya ya bercanda Pak Ketua. Dicampur pakai teh perenjak, celup, 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 celup. Campur pakai gula 2 sendok, putar, 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 putar. Saya tanya, airnya tadi berubah warnanya coklat manis, suci atau tidak? Suci tidak? Suci. Tapi bisa dipakai untuk mensucikan atau tidak? Nah, tidak. Kopi, teh, masa wudhu pakai kopi? Hitam muka tuh. Nah, inilah namanya air mukhalatah, air yang tercampur, tapi campurnya dengan yang suci. Itu yang ketiga. Yang keempat, namanya ma'un najasah, air yang tertimpa sesuatu, kecampurnya dengan yang najis. Maka ini gimana status airnya? Tidak bisa diapa-apakan. Apalagi debit airnya tidak sampai 2 kullah. Nah, kan sering dengar 2 kullah. 2 kullah itu batas air ideal menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dengan ukuran Baghdad. Waktu itu beliau tinggal di sana. Air kalau di atas 2 kullah, masuklah misalnya tai cicak banyak begitu, ya, atau terkena najis tapi dia 2 kullah, terkena pipis anak kecil muncrat ke situ, kalau dia lebih dari 2 kullah, dia tidak akan berubah statusnya, tetap menjadi air mutlak. Nah, itu nanti kita bahas. Jadi air itu Bapak Ibu ada berapa tadi? 4. Nah, banyak kali Ustaz, yang lain jangan dipikirin, kita bahas 1 aja dulu. Nah, ya, kita bahas dulu 1. Yang 1 ini namanya air mutlak. Air mutlak ini kata Syekh Sayyid Sabiq, wa hukmuhu annahu tahur, hukum air mutlak adalah suci, ya, tahirun fi nafsihi, dia suci, memang zatnya suci, wa mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan apa yang disentuh dan dilewatinya. Itu namanya air mutlak. Zatnya suci dan dia bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi ada air yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Nah, air mutlak adalah yang suci dan bisa
mensucikan. Dalam kitab-kitab fikih disebut tahirun, ya, wa mutahhir. Tahir dianya, mutahhir bisa mensucikan. Ya, air mutlak. Nah, Bapak Ibu kalau mau wudu bersih-bersih, fokus menyediakan di rumah, di kantor harus ada jenis air mutlak ini. Ya, air mutlak inilah kebutuhan primer kita sebagai manusia. Usahakan selalu tersedia dalam lingkup keseharian kita, air mutlak ini. Nah, air mutlak ini terbagi jadi 4. Ada beberapa lagi, ya. Nah, ini yang mau kita akan bahas. Yang pertama, apa itu air mutlak yang suci dan bisa dipakai mensucikan? Tentunya ma'ul mator, air hujan. Ya. Air hujan. Itu seperti sekarang, air hujan. Kalau saya langsung wudhu di bawah hujan macam mana Ustaz? Boleh. Enggak apa-apa. Sah enggak? Sah. Jangan aja wudhu di bawah petir, janganlah tuh. Kalau di bawah hujan boleh, di bawah petir janganlah. Sambar pula nanti. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah ma'ul matori, air hujan. Ya, yang nomor 1 itu. Dan dia ada beberapa jenis. Air mutlak nomor 1, ma'ul mator, ma'ul salji. Salji itu dari kata salju, air salju. Kalau di musim dingin ada salju numpuk di jalan, itu bisa nggak dipakai wudhu? Bisa. Kami nggak pernah lihat, iyalah kan Islamnya bukan cuma Indonesia doang. Islam itu menjadi ilmunya untuk seluruh alam. Banyak saudara kita, Bapak Ibu, di ujung Papua tuh ada, ujung-ujungnya ada yang mereka masih bisa lihat salju. Indah negeri kita sebenarnya. Cuman banyak dirampok sama orang asing. Ya, sekarang ini Papua tahu nggak statusnya Pak? Dipanas-panasin sama pihak-pihak luar, suruh merdeka sendiri. Iya kan? Ada pihak lain yang menopangi Papua. Padahal itu salah satu bumi indah milik Indonesia. Mudah-mudahan ya bisa kita pertahankan terus ya khazanah alam yang indah dari Allah. Jadi air mutlak yang pertama, air hujan, air salju, wal bard, dan air embun. Tahu embun? Subuh-subuh di daun itu suka ada keringat-keringat, ada airnya, itulah disebut dengan air embun. Bagaimana kalau kami nggak ada air di rumah, tiba-tiba pompa mati, tapi waktu subuh-subuh ada embun di daun, boleh nggak untuk wudhu? Boleh. Ya. Nah, itu yang pertama. Apa dalilnya bahwa air hujan ini boleh dipakai untuk wudhu? Jelas dalam Al-Quran Allah banyak bilang, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, dan kami turunkan bagi kalian dari langit air, liyutahhirakum bih, untuk bisa bersuci, mensucikan kamu dengannya. Tuh, ini dalilnya ya. Al-Quran. Ustaz tuh mandi-mandi, masa air hujan bisa buat wudhu? Allah yang bilang. Kau nak berdebat, nanti berdebat di akhirat. Ya, banyak airnya ya. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura, di ayat yang lain. Dan telah kami turunkan air dari langit yang statusnya tahuran, suci dia. Itulah air laut. Kemudian dari mana dalilnya air embun dan salju? Nah, ya. Dari mana embun dan salju ini dalilnya? Jangan ngomong-ngomong aja pakai dalil. Ya, kalau ngomong fikir harus pakai dalil. Ya iyalah. Kita beragama harus tahu dasar, jangan asal ikut-ikut. Ya, dalil pun harus dipahami dengan baik dan benar dan proporsional. Tidak boleh dalil dipahami untuk memuaskan dirinya sendiri, kelompoknya atau yang lain, tapi untuk memberikan pencerahan buat umat. Dari mana kisahnya? Kisahnya dari Abu Hurairah. Rupanya Nabi menganggap yang namanya as-salju wal barad, embun, termasuk benda suci. Ya, dari mana? Nabi pernah berdoa supaya
dirinya itu dosa-dosanya, kesalahannya atau kaum muslimin yang lain disucikan, diampuni oleh Allah seperti salju dan embun mensucikan. Ya gitu. Dari mana? Abu Hurairah mengatakan, jadi dia pernah dengar saking bersama Nabi akrab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi itu kalau bertakbir fi shalah sakata hani'atan, berhenti sebentar sebelum baca surat. Jadi pas takbir Allahu Akbar, bismillah, enggak gitu Nabi, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Nah dulu kan belum tahu namanya iftitah, apakah hal, belum tahu orang sana dulu. Namanya syariat baru-baru Islam, mereka baru masuk Islam. Jadi kata Abu Hurairah, dia ceritain, Nabi itu idza kabbara, setelah bertakbir, ya fi shalah, dalam salat, sakata hani'atan qoblal qiraah. Dia berhenti sejenak beberapa waktu sebelum beliau memulai bacaan. Qiraah itu maksudnya bacaan Fatihah lah. Fakultu, maka aku tanya. Jadi Abu Hurairah yang nanya, ya Rasulullah, ya ara'aita, ya sakautaka baina takbir, kamu bisa enggak ya Nabi ceritain kepada kami, aku melihat engkau kalau habis takbir diam dulu gitu. Memang ada apa di situ, ya? Engkau baca apa wahai Rasulullah? Pengen tahulah, kami pengen ngamalkan, sahabat kan begitu ya. Maka Nabi mengatakan, Akul, Abu Hurairah, tahu enggak aku membaca, inilah doa iftitah Nabi, salah satunya ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya ya bil ma'i wa thalji wal barodi. Nah itu seperti dengan air, dengan salju dan embun. Rupanya Nabi baca iftitah. Ini kalau waktu saya kecil katanya iftitah versi Muhammadiyah. Allahumma ba'id. Enggak pakai versi-versi sebenarnya. Saya pernah tulis satu makalah, iftitah Nabi yang sahih itu ada 11. Sudah saya teliti, yang sahih versi Nabi itu ada 11. Saya pakai hafalkan kurang lebih 5. Ya. Jadi saya pakai ganti-ganti. Bismillah. Coba dulu ini airnya suci enggak? Ya. Di antaranya apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu. Yang kedua tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang ketiga, apa lagi? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, dan seterusnya. Ya, ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. 4 atau 5 saya hafal, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau bisa iftitah tuh jangan itu aja, variasi lah. Tak ada lagi Ustaz yang itu pun kalau lagi batuk lupa katanya. Ya, saya pernah tulis satu makalah 2 lembar aja tentang 11 iftitah yang sahihah dari Nabi. Saya teliti dari hadis-hadisnya. Kalau ada nanti saya bagi ya, tapi saya tak tahu tuh kertas masih ada atau tidak. Dulu laptopnya udah jadi kertas soalnya, jadi duit maksudnya. Lalu ada di laptop, datanya di situ, datanya jadi kertas, jadi duit. Ya. Untuk pembangunan rumah tahfiz, mohon maklum ya. Jadi seperti itu. Rupanya di doa ini yang ditanya Abu Hurairah, engkau baca apa? Nabi baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah antara diriku dan antara dosaku, ya sebagaimana kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah jauhkanlah diriku dan dosa seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu doa iftitah Nabi. Ya Allahumma naqqini minal khotoyaya, ya Allah bersihkan kami, bersihkan aku dari dosa-dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti baju yang baru saja dicuci.
Jadi baju kotor kalau dicuci bersih, bersihkanlah diriku dari dosa seperti itu. Ya, kemudian di penggal ketiga apa? Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah, sucikan diriku ya dari dosa-dosa, bilma dengan air, wasalji dan salju, wal barat dan embun. Baru Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu iftitah yang dibaca Nabi. Dari situlah para fuqaha mengambil, rupanya Nabi mengklasifikasikan air, salju, barot, embun termasuk hal yang beliau anggap sebagai sesuatu yang suci. Itu jenis air mutlak yang berapa? Pertama. Ini makanya kalau dicatat enak ngingetnya ya. Yang kedua yang tidak tadi sudah bahas cuplik. Apa yang kedua? Air mutlak yang bisa dipakai untuk mandi, mencucikan, wudu, hadas besar, hadas kecil. Ma'ul bahri, air laut. Nah ini yang bisa. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah tentang pertanyaan seorang sahabat sama Nabi. Itulah sahabat ini pemain laut, dia pelayar. Ya. Jadi apa yang dia tanyakan? Ya. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Nabi, kami sedang bepergian di atas laut. Wa nahmilu ma'anal al-qalila minal ma'. Kami bawa air tapi sedikit. Mungkin kalau sekarang ya, ibu pergi naik sampan bawa air 1 tupperware gitu. Kayak begitulah kayak keadaannya. Tapi dulu kan tupperware belum dibikin. Dulu tupperware-nya pakai apa? Kulit binatang yang disamak. Nah, kalau nonton Piro Sableng, nah, kalau film-film perang tuh kan ada pakai kulit. Ah, gitulah zaman Nabi dulu tuh, ya. Dulu tahu gitu, tupperware udah diciptakan dari dulu, laku keras kali ya. Jadi pokoknya mereka inna nahmil al-qalila min ma. Kami bawa air tapi sedikit. Bisa dipakai, bisa. Tapi fa in tawadda'na bih atasna. Kalau kami wudu pakai air itu Nabi, selanjutnya kami kehausan. Nah, itu yang tadi saya katakan. Afa natawadda bima'il bahar? Apakah kami boleh wudu pakai air laut ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya huwa tahuru ma'uhu. Ya. Kata Nabi, air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal mayatnya, bangkainya. Hadis riwayat khomsah, 5 perawi. Ya. Bukhari, Muslim, riwayat Tirmizi semua 5, ya. Saya Sabik mengatakan diriwayatkan dari 5 perawi, berarti udah mantap lah ini riwayat hadisnya. Jadi rupanya di laut itu Bapak Ibu halal, bersih, suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai? Halal bangkai. Anda misalnya lihat ikan tamban melayang-layang. Ambil, digoreng buat nasi lemak, boleh tak? Boleh. Berdasarkan hadis ini. Tapi kan nggak disembelih. Macam mana lah hewan laut tak disembelih? Ikan bilis kau sembelih satu-satu coba. Gimana caranya? Nggak bisa. Tapi jangan sekali-kali di darat. Ini konteksnya beda alam. Di darat naik motor, tengok ada ayam pekok. Ayamnya kan, lewat dihajar, buat patah lehernya. Lumayan buat ayam bakar. Boleh atau tidak bangkainya? Haram, nggak boleh. Kenapa? Karena ya nggak boleh, Nabi nggak menghalalkan ya sesuatu yang tidak disembelih ya dengan nama Allah. Uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang tidak disembelih menyebut nama Allah. Karena disembelih pakai apa? Ban motor. Nggak mungkin nih bismillah pas rendah kan orang nggak tahu ya. Karena tidak disembelih maka status bangkainya tidak boleh dimakan. Kok laut boleh? Karena ini hadir hadis spesifiknya. Jadi dalam ibadah itu sesuatu
nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Tapi ketika datang dalil, apalagi spesifik khusus tentang itu, itulah yang menjadi dasar dibolehkannya. Walaupun ada beberapa item yang jadi khilafiyah. Contohnya apa? Ketam. Karena ketam hidup di dua alam. Penyu. Saya kalau lihat, mohon maaf ya, orang-orang Tiongkok tuh, kura-kura pun diembat dia, direbus, dia dimakan. Dari kepalanya cetuk-cetuk gitu. Ada hewan-hewan yang memang hidup di dua alam tidak diperkenankan untuk dimakan. Rajungan, kepiting, ala kulihal dan lain-lain itu pembahasannya khilafiyah. Tapi yang namanya ikan, ketemu ikan tuna mati dia bangkai, halal kamu makan. Ya. Ya karena yang namanya binatang laut, Nabi sudah bilang al-hillu maitatuhu. Maitah itu artinya mayat. Bangkainya halal, ya. Wa qala Tirmidzi, saya tapi menukil pendapat Imam Tirmidzi tentang hadis ini. Apa kata Imam Tirmidzi? Al hadits hasanun sahih. Ya. Wa sa'altu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Aku pernah tanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, kata Imam Bukhari, hadisun sahihun. Hadisnya sahih. Inilah air yang kedua dari air mutlak, ya. Ma'ul bahar atau air laut, ya. Yang ketiga apa? Air mutlak yang ketiga yang bisa dipakai bersuci, ma'u zamzam, ya. Air zamzam. Udah dengar berita belum? Tanggal 8 Oktober sudah keluar boleh umroh. Alhamdulillah. Saya baru baca tadi 8 Oktober. Sekarang sedang ada PDKT antara kedutaan kita dan pemerintah Saudi Arabia. Jamaah umroh Indonesia akan diperbolehkan umroh lagi. Alhamdulillah. Senang. Syaratnya karantina 5 hari kalau nggak salah. Tapi ya ini tadi saya baca berita dari Ampuri, langsung dari Ampuri. Di Indonesia tuh memang muassasah yang resmi langsung dari Saudi, dari Ampuri. Semua umroh tuh ke situ. Komunitas umroh itu Ampuri, ya. Jadi dialah yang diberikan kewenangan berkomunikasi dengan pihak dari kerajaan Saudi Arabia. Beritanya Ampuri 8 Oktober, tapi secara teknis bagaimana masih dalam masa penjajakan dan evaluasi tentang perkembangan kehilangannya si Covid. Biar si Covid itu pergi, tak balik-balik lagi. Amin, Pak. Doain jangan panjang umur. Covid udah 2 tahun tuh umurnya. Jangan bilang semoga panjang umur, jangan. Semoga pendek umur, berambus kok Covid. Biar kami bisa terbang-terbang lagi. Saya juga dulu Bapak Ibu, tiap tahun umroh, bimbing jemaah. 2019 terakhir berangkat. 2018, 2020 tuh masih ada yang berangkat. Tapi di sana sampai hotel di swab lagi. Masuk Nabawi di swab lagi. Dan nggak boleh berkali-kali ke Ka'bah, sekali udah habis, ya. Dan beritanya 8 Oktober sudah mulai ada keran jamaah umroh Indonesia diizinkan. Mudah-mudahan lah ya. Saya berdoa Bapak Ibu yang belum pernah lihat Ka'bah dimudahkan oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, karena ada beberapa travel yang udah buka pendaftaran, ya. Jadi air Zam-zam, ya. Jadi air Zam-zam itu boleh wudu. Iya, kami kalau bimbing jamaah umroh sedang tawaf batal, kami arahkan untuk wudunya jangan di luar. Karena di Masjidil Haram wudunya jauh, Pak. Keluar bisa kurang lebih 2 kilo. Mohon maaf, 1 kilo. Ya, atau sekitar 800 meter. Dari tempat tawaf sampai ke wudu itu jauh. Agak jauh, ya. Jadi gimana alternatifnya? Biasanya kalau tawaf, kawan-kawannya kan terus putar. Dia kan berhenti misalnya batal, tekentut itu misalnya. Wudu aja pakai air Zam-zam yang ada di pinggiran. Boleh. Boleh pakai air Zam-zam. Mandi pun boleh kalau tak tahu malu. Di pinggir masjid tuh kok mandi situ. Boleh aja kalau nggak tahu malu. Dan air Zam-zam itu kalau mau tahu yang belum pernah ke sana nih ya, air Zam-zam di Masjidil Haram itu dikasih alat, ada yang cold, ada yang
normal. Jadi minum air zam-zam di sana beda dengan di sini. Di sana tuh didinginin ya Pak Ketua. Jadi minumnya tuh dingin. Ada alatnya dia, tabung yang mendinginkan air zam-zam. Wah jadi rindu rasanya. Yalah umroh nak mahal 35 juta aja kok. Ya murah. Sekarang kurang lebih 30-an sekarang umroh Pak Ketua. Kemarin tadi saya lihat ada beberapa travel udah mulai open penawaran untuk berangkat 27 Desember. Saya nggak tahu deh tuh, apa bener apa enggak ya. Kita kan masih tunggu dulu nih teknisnya gimana. Pokoknya udah buka 32 juta, ada yang 31, 35 karena ada tambahan biaya karantina 5 hari. Ya itu kan hotel makannya kan ditanggung ya. Kalau Bapak Ibu pengen sama-sama kami boleh ya. Kami pembimbing di jamaah di Umroh Musafir di Batu Sembilan, sebelah Zurfirdaus. Di situlah kami membimbing. Untuk haji juga kami tahun ini bergabung dengan KBIH, namanya KBIH Nurul Haramain bersama Pak Haji Sabki. Alhamdulillah saya dipanggil beliau, Ustadz, awak nih yang muda, tolong teruskan senior-senior. Itu ada Pak Haji Sabki, Sultan Muhammad Isa, senior-senior. Kami tak tahu lagi lah kalau bimbing jemaah haji nanti, katanya. Pakai aplikasi-aplikasi itu katanya, orang tua tuh bingung katanya. Engkau lah yang pergi, mau nggak jadi pembimbing haji? Siap. Tapi nggak ada gajinya, siap. Yang penting aku bisa ibadah. Nah, nggak apa-apa. Ya. Emang nggak ada gajinya Pak pembimbing haji, KBIH tuh. Ya KBIH kami di bawah Yayasan Ar-Rasyid di Pemuda itu. Nah di situ, ya. Pembimbingnya di situ Haji Sabki, Sultan Muhammad Isa. Yang baru nih saya dan Ustadz Muktafin. Ya, saya terus berdoa Bapak Ibu jamaah biar bisa sampai ke Mekah. Ya. Saya mana ada duit, jangan begitu, jangan bilang nggak ada duit. Saya aja ke sana bolak-balik nggak pakai duit, pakai tiket. Bukan duit, pakai tiket yang penting. Ya, maksudnya apa? Bukan duit saya, tiketnya itu ada yang belikan. Alhamdulillah. Ya kurang lebih ada 4 kali saya berangkat, semuanya gratis. Gimana caranya? Doa aja sama Allah yang kuat. Ya Allah berangkatkan aku. Ada orang punya duit gak berangkat-berangkat? Karena belum dipanggil. Minta ya Allah panggil saya ya Allah panggil. Jangan panggil mati. Panggil ke tanah sucimu gitu. Ya Allah panggil saya panggil. Dikirim malaikat Israel salah doa pula. Dipanggil ke rahmatullah. Naudzubillah ya. Jangan dulu jangan. Pergi ke Mekah dulu. Insya Allah. Dari mana? Dari sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Kata Sayyidina Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajalin. Pernah minta satu wadah min ma'i Zamzam yang isinya air Zamzam. Fasyariba minhu, Nabi minum air Zamzamnya. Ya, wa tawadda. Setelah Nabi minum sisa di wadah air Zamzam, Nabi wudu pakai itu. Enak kalau bisa haji umroh, Anda bisa wudu pakai air Zamzam. Kalau di sini jangan main-main, nangis wudunya. Sayang, di sana air Zamzam suka hati. Cuman biasanya kalau manasik saya selalu kasih tahu jemaah, kalau pengen lama-lama ngaji itikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, waktu pergi nengok air Zamzam, jangan macam orang kelihat antu. Minum sekedarnya aja. Kenapa? Banyak jamaah yang baru masuk, dia mau itikaf ngaji-ngaji zikir, udah nengok air Zamzam, tambah lagi. 5 menit ngaji nak terkencing. Akhirnya nggak bisa itikaf. Walaupun sekarang setahu saya, cuma bisa umroh aja di Masjid Al-Haram. Itu nggak bisa lama-lama ngaji, disuruh keluar kita, gantian sama orang lain. Asbab apa? Asbab COVID. Ya, karena COVID itu jadi sekarang prosedurnya agak ketat social distancing. Jadi nggak boleh pergi berkali-kali. Habis umroh udah nggak boleh umroh lagi. Dulu kalau pengen umroh lagi, ngumrohin badal mamanya, bapaknya udah meninggal, bisa. Sekarang sudah nggak bisa. Nah jadi Nabi pernah minum air Zamzam dan sisanya beliau minum berwudu. Yang keempat, air mutlak itu ma'ul mutaghayyar bitulil makath. Air yang agak berubah karena lama didiamkan. Ya. Dan gak bisa dipisahin lagi dengan ketercampurannya.
Seperti apa? Air lama terkena lumut. Ya, atau air kemasukan daun syajar. Kan biasanya agak berubah warnanya, terus didiamkan lama, ya. Tetapi menurut ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, air yang ini tetap berstatus air mutlak walaupun berlumut. Karena apa? Dia bukan tercampur dengan najis, tapi hanya benda-benda yang suci juga. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Ada satu singkat boleh? Atau nggak usah lah, nanti aja ya. Ya, yang penting itu. Jadi ada satu, kita membahas air mutlak. Kalau Bapak Ibu nggak mau lupa, silakan dibawa buku sendiri, catat, boleh. Ini ilmu fikih yang sangat penting untuk ya urusan ibadah kita. Nah, air yang kita bahas tadi, air mutlak nomor 1, semuanya boleh digunakan untuk sarana bersuci apapun. Kalau Anda menemui hal-hal yang kita bahas tadi, pakai, insya Allah suci. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.